Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua, sehingga pada hari akhir nanti kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan sampai selesai nanti kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan dengan sepenuhnya pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, bertepatan dengan tadi malam tanggal 17 Ramadan, sebagaimana kita diketahui bersama bahwa tanggal 17 Ramadan adalah bertepatan dengan nuzulul Quran, di mana Al-Quran pertama diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk kita dalam hidup di dunia ini. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat disucikan oleh Allah, sebagaimana bahwa bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan, di mana diwajibkan kepada setiap orang muslim dan setiap orang yang beriman dan muslim untuk berpuasa. Nah, tujuan di sini berpuasa sesuai dengan ayat Al-Quran yang ibu tadi bacakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Mungkin kalian sudah paham apa itu artinya bertakwa, apa maksudnya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu dalam menurut istilahnya menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah yang bertepatan pada bulan Ramadan ini, banyak cara
untuk meningkatkannya. Banyak hal yang bisa dilakukan, karena bulan puasa adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Salah satu cara untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita amalkan, yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Memperbanyak tadarus Al-Quran. Mungkin sebelum memasuki bulan Ramadan, kita jarang sekali untuk membaca Al-Quran. Mungkin ada yang setiap hari 1 kali membaca Al-Quran. Mungkin yang ada dua hari sekali kita membaca Al-Quran. Bahkan 1 minggu sekali kita bisa membaca Al-Quran. Dengan momentum bulan Ramadan ini, kita bisa meningkatkan membaca Al-Quran. Dengan berkurangnya kesibukan kita, baik sebagai siswa maupun yang lainnya, kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya kurang lebih seperti ini: barang siapa yang membaca Al-Quran walaupun 1 huruf, maka akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Nah, jika kita membaca Al-Quran, itu akan dilipat gandakan. 1, baik pahalanya, yang kedua kebaikan yang Allah akan membalasnya. Nah, itu adalah salah satu cara meningkatkan atau amalan akhlak terpuji kita kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Manfaat membaca Al-Quran sendiri itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu adalah tadi yang sudah Ibu sebutkan, dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, untuk obat penyakit fisik dan hati, di mana ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram, nyaman dan damai. Itu salah satu faedah dari membaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi faedah dari membaca Al-Quran yang tanpa kita sadari itu sudah ada manfaatnya yang terdapat dalam diri kita. Anak-anakku yang Ibu banggakan dan yang Ibu cintai, yang sedang melaksanakan kegiatan Sematren pada hari ini, kemudian cara lagi untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah pada bulan Ramadan ini, yang bisa dikatakan bahwa itu termasuk akhlak terpuji, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah atau sedekah itu bisa kita laksanakan atau kita bisa lakukan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Pada bulan Ramadan ini mungkin kita harus memperbanyak dan mengutamakan sedekah tanpa mengharapkan imbalan apapun dari yang kita beri. Sedekah itu bisa dalam bentuk 3 macam. Yang namanya sedekah tidak mesti harus berupa materi, kita memberikan uang, tapi masih ada lagi sedekah juga dalam bentuk tenaga. Tetangga kita atau teman kita yang sedang kesusahan, kita bantu dengan tenaga.
ada yang sedang membetulkan rumah, ada yang sedang membutuhkan tenaga bantuan untuk memperbaiki sesuatu hal yang kecil, maka kita bisa bantu dengan tenaga. Kemudian sedekah yang ketiga juga bisa berupa bentuk sumbangsih pemikiran kita. Mungkin harta kita kurang untuk bersedekah, mungkin tenaga kita dibatasi, tidak bisa membantu dengan tenaga, maka yang ketiga kita bisa membantu dengan sumbangsih pemikiran. Kita memberikan ide atau kita memberikan suatu pandangan yang bisa membantu kepada teman, terutama itu salah satu bentuk sedekah. Jadi mungkin kalian yang sebagai siswa atau siswi masih ada teman yang belum mempunyai HP, bisa kalian membantu bersedekah dengan meminjamkan HP kalian kepada teman yang belum mempunyai, ataupun membagi data atau kuota untuk melihat kegiatan sematren yang ada di sekolah. Ini bisa, yang namanya sedekah. Jadi yang namanya sedekah tidak mesti harus berupa harta atau materi. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, yang ibu cintai, yang sedang melaksanakan kegiatan sematren pada hari ini, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Kemudian ada hal lagi untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah, yaitu dengan rajin sholat tarawih. Mungkin sholat tarawih hanya ada dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pada bulan lain selain bulan Ramadan tidak ada. Tidak ada yang namanya sholat tarawih. Sehingga mari, selagi masih kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan sholat tarawih, kita rajin-rajin untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, selain sholat tarawih juga kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan rajin. Mungkin sebelum bulan Ramadan atau bulan puasa ini masih ada sholat yang kita tinggalkan, bisa karena lupa, bisa karena ada suatu hal. Mari kita laksanakan sholat 5 waktu ini dengan lebih baik lagi. Yang sudah baik alhamdulillah, dan kita tingkatkan dengan bisa sholat berjamaah. Memang sholat 5 waktu adalah sholat yang dilaksanakan oleh setiap orang Islam, dan itu hukumnya wajib. Mau bulan Ramadan, mau bulan biasa, dan sehari-hari itu memang harus dilaksanakan. Tetapi dengan adanya bulan Ramadan ini, kita jadikan momentum untuk lebih baik lagi kita melaksanakan sholat 5 waktunya. Yang sudah baik kita tingkatkan, ditambah dengan sholat sunnahnya, itu lebih baik. Kemudian cara atau hal yang bisa meningkatkan rasa takwa kita yang bisa kita laksanakan sebagai amalan yang terpuji, akhlak terpuji, yaitu dengan bertaubat. Artinya kita meminta ampun kepada Allah atas apa kesalahan yang telah kita lakukan, dan tentunya tidak mengulangi hal tersebut yang telah kita lakukan
hal yang salah, jadi tidak bisa kita mengulanginya lagi karena kita bertobat, meminta ampunan kepada Allah, sehingga hal yang buruk tidak akan dilakukan lagi. Dimana pada bulan Ramadan ini ada 3 fase atau 3 bagian. Yang pertama, 10 hari pertama itu adalah fase rahmah, di mana Allah memberikan kasih sayang kepada kita, baik berupa kesehatan, baik berupa apapun itu. Artinya Allah memberikan kasih sayang kepada kita, dibukakan pintu rahmatnya selagi kita meminta kepada Allah, dan tanpa meminta pun Allah memberikan pintu rahmat kepada kita bagi yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, 10 hari yang kedua itu adalah fase maghfirah. Artinya Allah memberikan pintu ampunan yang sangat luas sekali kepada hambanya yang sedang melaksanakan berpuasa, ya. Allah membukakan pintu ampunan kepada seluruh umat Islam yang sedang berpuasa dengan sebesar-besarnya, sehingga kita memohon ampun, memohon taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita tidak mengulangi perbuatan yang telah kita laksanakan karena perbuatan tersebut salah. Kemudian fase yang ketiga adalah fase terbebasnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa ini 1 bulan penuh, sehingga kita bisa terbebas dari api neraka. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, yang sedang melaksanakan kegiatan Sematren pada hari ini, masih banyak lagi contoh akhlak terpuji yang bisa kita amalkan pada bulan Ramadan. Salah satunya lagi adalah kita mempunyai sifat jujur. Kemudian sifat tidak saling mengejek teman. Mungkin ini adalah yang sering kita ataupun kalian yang sadar atau tidak sadar banyak yang tidak melakukan. Banyak kita semua ya yang tidak berlaku jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap orang tua, terutama kalian yang sebagai siswa-siswi, dan ibu juga sama, jujur terhadap diri, dan tidak mengajak teman. Ini yang sangat penting sekali karena kaitannya dengan menyakiti. Yang namanya mengajak teman itu pasti akan ada yang tersakiti. Jadi kita harus mengurangi, bahkan menghilangkan saling mengejek, sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita bisa dengan hati yang nyaman, hati yang ikhlas, suasana yang damai, kita bisa melaksanakan puasa itu sampai nanti. Kemudian contoh lainnya adalah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan.
mengajak teman untuk berbuat kebaikan. Contohnya, kita mengajak teman kita untuk bertadarus bersama, untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Nah, ini salah satu akhlak terpuji yang tanpa kalian sadari pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari ya. Jadi mengajak teman atau orang lain untuk berbuat kebaikan itu sangat bagus sekali, diawali dari diri kita, baik dalam bulan Ramadan ini ataupun selain bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, masih banyak contoh akhlak yang terpuji yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari ibu cukup sekian saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.